Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, hadirin jamaah pengajian yang berbahagia. Malam ini kita meneruskan ngaji masih hal akidah sebenarnya. Sambil mengingatkan pertemuan yang lalu saat kita ngaji dengan judul tahapan memahami akidah, ya, kita membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama dulu bahwa kita dikaruniai akidah, karunia yang sangat utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menghadap Allah nanti diharapkan tetap dengan akidah saat disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Yang ketiga, dalam perjalanan hidup tentu mendapat cobaan, gangguan, tantangan akidah yang luar biasa juga. Nah, yang keempat yang terkait dengan ngaji malam ini, tidak usah khawatir mestinya karena Allah memberi perisai, istilah kita begitu, untuk menangkal gangguan-gangguan akidah itu dengan banyak perisai. Perisai yang utama adalah sholat. Yang perisai itu, tameng itu akan sangat kuat menghadapi ujian akidah, tapi ada syarat-syaratnya, ya. Tapi sebelumnya mumpung ingat ya Bapak Ibu, khususnya para pimpinan wilayah ya, kita hari Sabtu memulai pengajian pimpinan ya, mumpung ingat. Pengajian pimpinan di OMKT pukul 9, berakhir paling lambat pukul 11. Pukul 9, berakhir paling lambat pukul 11. Bersama Ustadz Sis, Ketua PWM, dan Pak Dr. Agus, Ketua yang membidangi Majelis Tabligh dan Pengkaderan. Kita kembali kepada ngaji kita, hadirin yang berbahagia. Konstruksi sholat sebagai penjaga utama akidah. Nah, ini diberi nomor 2 karena sesungguhnya entah 2 tahun, entah kapan yang lalu sudah pernah, namun tentu banyak perbaikan-perbaikan. Ya. Pertama, tujuan penyampaian materi. Ini saya malam ini mementingkan menulis yang A ini ya. 1, agar kita lebih memahami keistimewaan atau kehebatan ajaran sholat. Ya. Dulu waktu PGA ini hari-hari ini ya, ngajarmu itu tujuanmu apa? Tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus apa? Nah, itu hari-hari. Yang kedua, tujuan penyampaian materi ini yang utama, upaya memotivasi hal pengamalan. Tentu saja hal pengamalan sholat, ya, hal pengamalan sholat. Saya berpikir hadirin yang berbahagia, dalam konteks tertentu manakala kita ini
berkedudukan sebagai hamba, maka tugas utama itu sholat. Ya. Dalam konteks tertentu ya, dalam konteks sebagai hamba, itu ukurannya itu sholat. Ya. B yang akan kita bahas ini banyak ya. Ini meskipun sampai 11 ini belum selesai ini ya, belum selesai. Bahkan diberi garis itu hadirin, kita harapkan mudah-mudahan malam ini sampai 5 itu saja cukup ya, mudah-mudahan. Kita akan membahas tinjauan kekuatan ajaran atau kekuatan perintah ya, atau dalil lah ya, yang sedemikian kuat untuk mengamalkan sholat itu. Nanti yang kedua tinjauan tujuan. Ya. Ada tinjauan gerakan dan bacaan. Ada tinjauan seringnya pelaksanaan. Plus sholat sunnah. Ya. Adalah jaminan tetap dalam jalur komunikasi dengan Allah. Itu nomor 4. Nanti ada tinjauan tolok ukur keimanan. Ya. 6 ada tinjauan pahala dan hukuman, reward and punishment. Ya. Ada tinjauan perbandingan dengan rukun yang lain. Ya. Nomor 8 tinjauan tantangan dan ujian. Nanti kita pelajari tinjauan sosial kemasyarakatan. Tinjauan istiqomah dan kedisiplinan. Mungkin itu pendidikan istiqomah atau latihan istiqomah dan kedisiplinan. Nah, nomor 10 ini nanti terkait dengan rukun dan syarat. Ya. Kalau bicara istiqomah dan kedisiplinan itu kita atau khususnya saya itu tidak bisa lupa dari pesantren. Pesantren itu 3 ya Bapak Ibu hadirin. Bahwa sekarang kualitasnya menurun ya di mana-mana menurun. Tapi intinya 3 pesantren itu. Disiplinan, kemandirian, kesetiakawanan. Pesantren itu mesti mendidik itu, tidak boleh tidak dan tidak bisa tidak ya, tidak boleh tidak. Nah itu makanya yang diutamakan pesantren itu disiplin dalam sholat, istiqomah, karena itu akan menular kepada istiqomah dan disiplin hal-hal yang lain. Nanti kita ngaji juga tinjauan kebersihan jiwa ya, karena sholat itu dan lain-lain, bersambung dan lain-lain. Ya perlu masukan dari Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Nah meskipun ini di belakang kita baca dulu, semua tinjauan itu membuktikan, nah nanti kita akan membuktikan betapa konstruksi sholat itu sangat kokoh dan pasti sangat mampu menjadi penjaga utama akidah. Namun ada syaratnya itu. Pertama tentu niat yang bersih, diamalkan dengan cara yang benar dan istiqomah itu. Jadi istiqomah dalam hal sholat itu mendidik kita istiqomah dalam hal-hal yang lain. Jamaah hadirin yang berbahagia, kita kembali ke atas. Pertama tinjauan kekuatan ajaran atau perintah ya, dalil-dalil ya, banyak sekali nih, sangat banyak ya. Malam ini 2 dulu ya, sudah sering kita dengar wa aqimus shalah ya, banyak dalam hadis dalam Al-Quran banyak ya. Di mana letak kekuatannya? Banyak kalimat perintah itu malah sebenarnya aqama yuqimu itu kan bukan berarti mengamalkan itu, tetapi
dengan adanya dalil ini lalu dimaknai sebegitu kuat perintah sholat itu hingga menggunakan kata qoma yaqumu aqoma yuqimu, ya, menegakkan, bukan sekedar mengamalkan. Padahal yang paling dekat kan kalau bahasa kita itu mengamalkan, ya, mengamalkan sholat. Sampai-sampai kita saja kan tidak familiar kan, mari menegakkan sholat itu tidak familiar kita. Mari mengamalkan sholat lah. Ini salah satu yang menunjukkan betapa Allah sangat mementingkan sholat itu dari sisi kalimat perintah, ya. Ada 6 ke 7 itu, ya, mengamalkan dalam bahasa Arab itu, ya. Itu yang kita anggap malam ini mewakili Al-Quran. Nah, yang mewakili hadis ini, hadis yang ya saya senengin, ya saya punya kenangan khusus, tapi memang pas untuk konteks ini. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin, ya. Sholatlah dengan berdiri. Nah, ya, maka nanti dalam kajian fikih terutama sholat wajib harus berdiri, bahkan berdiri sempurna. Ya, sebisa mungkin pokoknya berdiri. Ya, begitupun bagi bapak ibu yang nggak mampu, ya, alhamdulillah masih bisa sholat, ya semampunya. Ya inilah hadisnya. Jika tidak mampu, fa'ilam tastati faqaidan, maka duduklah. Tahu dengan duduk, ya. Fa'ilam tastati fa'ala janbin, maka bila tidak mampu maka berbaringlah. Nah, itu bermakna. Nah, sebelum bermakna ini saya ingin cerita aja. Mestinya Ustadz Sis ngalamin juga. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini hadis pertama kali saya belajar hadis yang tidak sekedar membaca, menerjemahkan, ya hadis ini. Dulu saya. Kami di pesantren itu kalau nggak salah 7 Kak Ustadz dulu, ya. Apa itu? Bisa membaca, bisa menulis, bisa menerjemahkan per kata, bisa menentukan hukumnya apa, ya. Kemudian yang paling saya seneng itu pelajaran apa yang kamu dapat. Nah, itu baru 5 itu, apa yang 2 lagi lupa saya. Nah, seperti ini. Ini kalau ditanya hukumnya apa, ya wajib. Ya wajib. Ya, ujiannya begitu, berat sekali ya, tapi memang bagus ya. Hukumnya, hukum apa yang kamu peroleh dari hadis ini, ya wajib. Lalu pelajaran apa yang kamu dapat? Lah ini salah satunya tuh yang utama. Bermakna dalam keadaan apapun sholat tidak boleh ditinggalkan, ya, kecuali ibu-ibu dalam tanda kutip itu, ya. Harus berdiri, tidak mampu Pak, duduk, tidak mampu Pak, berbaring. Nah, itu bisa saja diteruskan, tidak mampu Pak, apapun yang penting tetap sholat, ya, penting tetap sholat. Saya dengan keluarga mengunjungi orang sakit, ya. Lama sakitnya, selama itu tidak pernah sholat, keluarganya juga tidak membimbing, tidak membantu, ya. Ya alhamdulillah setelah kami datang itu sebisa mungkin sholat, ya. Artinya dalam keadaan apapun sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, inilah yang kita istilahkan sebagai tinjauan kekuatan perintah. Tinjauan. Nah, nanti kita tambahi ayat-ayat lain, hadis-hadis lain, agar kita lebih termotivasi hal pengamalan itu tadi, ya. Inilah yang disebut sholat itu pokoknya itu sholat. Kita lanjut hadirin yang berbahagia. Tinjauan tujuan. Nah, ini juga sudah sering.
Inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Ya. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan faksa dan mungkar. Ya. Itu salah satu yang kita dapat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentu melalui sholat. Ya. Jadi ada hadis apa nanti ada kita bahas ya. Kita ini saat dekat dengan Allah ialah saat sholat, terutama saat sujud ya. Akrabul abdi itu ya wa sajidun, sedekat atau saat paling dekat kita ini sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ialah saat kita sajidun, saat kita bersujud ya. Nanti mungkin ada di bawah itu. Nah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentu melalui sholat itu pasti dihindarkan dari faksa dan mungkar. Ya. Sekali lagi, sholatnya dengan niat yang bersih, diamalkan dengan cara yang benar dan istiqomah. Ya. Kalau tinjauan bahasa Arab, tidak usah khawatir. Ya, tanha itu berlaku ke depan. Ya. Present atau fi'il mudhari itu berlaku sekarang dan ke depan. Sekarang kita belum bisa maksimal meninggalkan faksa dan mungkar. Ya, siapa sih hidup ini yang sempurna ya? Justru dengan sholat itu kita berharap lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari faksa dan mungkar itu. Inilah yang kita sebut tinjauan tujuan ya. Banyak dalam Al-Quran Bapak Ibu yang kita menjadi optimis ya. Meskipun dan memang kita ini banyak salah, banyak dosa, optimis ya. Dalam Al-Quran yang kemudian kita atau karena tinjauan kalau bahasa pesantren itu fi'il mudhari ini ya. Apa itu puasa itu? Puasa itu la'allakum tattaqun. Ya, tattaqun itu berlaku sekarang dan terus akan datang. Ya. 3, tinjauan gerakan dan bacaan. Nah, ini saya ingat betul karena dulu juga menjelaskan ini. Artinya dari sisi gerakan dan bacaan itu juga menunjukkan betapa ya sholat itu memang terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri, ruku, iktidal, duduk, sujud dan seterusnya lah ya. Itu tadi yang saya katakan terutama sujud itu ya. Seakan-akan begini dulu bahasa kita. Hei hambaku, sholatlah dengan berdiri. Oke, kita berdiri, takbir Allahu Akbar. Rukuk kamu, kita rukuk. Ya. Bangkit kamu, kita bangkit. Duduk kamu, kita duduk. Ya. Sujud kamu. Nah, seakan-akan kita menolak begitu sujud itu ya. Saya kurang tahu ya, seakan-akan itu ada riwayatnya apa enggak ya. Tapi saya dulu mendengar dari penceramah, makanya belum saya cantumkan dalilnya itu. Seakan-akan kita itu enggak menolak, ya Allah, dalam tengkorak kepala saya ini ada otak, ada mahkota. Apa iya saya harus meletakkan mahkota itu sedemikian rendah? Tapi kita taat dan kita sujud. Nah, itu kan menunjukkan betapa taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat sebagai penjaga utama akidah. Bahkan disuruh sujud serendah-rendahnya pun kita taat. Ya. Itu gerakan. Ya. Itu ada sudah mengcover seluruh gerakan ibadah ritual agama apapun. Ya memang kalau kita tinjau dari sisi mulai berdiri sampai sujud kan tentu sudah mengcover. Ini statement Pak Quraisy Shihab ini. Sudah mengcover seluruh gerakan ibadah ritual agama apapun ya.
Lalu dari sisi bacaan, Al-Fatihah, takbir, tahlil, tasbih, istighfar dan lain-lain, semua itu terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya dulu pernah mohon ustadz-ustadz senior ya, memberikan kajian khusus Al-Fatihah itu. Ya. Al-Fatihah itu ya. Nanti kita akan dapat pelajaran utama ya memang tauhid ya. Takbir, apalagi takbir sudah jelas, Allahu Akbar, tahlil sudah jelas ya, tahmid, tasbih, istighfar, semuanya itu berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak sering dengar Sibahah berenang, itu saudaranya tasbih inilah ya. Tasbih itu memahasucikan, itu sering kita ilustrasikan dengan berenang itu ya. Berenang itu kita menghindar dari titik situ ke titik lain supaya selamat. Nah, tasbih itu kita menghindar dari syirik dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dari syirik ya. Semua terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tinjauan, gerakan dan bacaan pun menunjang atau memahamkan kepada kita memang konstruksi sholat itu sangat kuat, sangat kuat. Sebelum kita teruskan begini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sering mengibaratkan kita itu membangun dam itu apa ya? Ya dam, memang dam ya. Bendungan, nah, bendungan. Bendungan kita bangun tentu punya tujuan ya, tapi air yang akan menuju bendungan ini luar biasa derasnya ya. Luar biasa besarnya, luar biasa derasnya, luar biasa kuatnya. Tetapi selama bendungan itu dibuat sedemikian rupa konstruksinya, desainnya ya. Nah, tinjauannya itu tinjauan material bangunan, tinjauan membangunnya, tinjauan lokasi ya, dan macam-macam. Semacam itulah ilustrasi yang kita pelajari ini ya. 4. Tinjauan seringnya pelaksanaan ya. Plus sholat sunnah ini karena ya ditekankan lah ya, ditekankan mengerjakan sholat sunnah itu ya. Dengan adanya seringnya pelaksanaan itu kan menunjukkan adanya jaminan tetap dalam jalur komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan dengan sholat sunnah, salat fardu yang 5 waktu saja, yang sehari 5 kali menunjukkan keharusan kita itu tetap dalam jalur komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang tetap dalam jalur komunikasi itu ya insya Allah terjaga hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, karena itu sangat ditekankan, mungkin ini agak panjang ya, sangat ditekankan kita itu melaksanakan sholat sunnah itu. Wajib itu bagi kita itu nyaris tidak perlu dijelaskan ya, namanya juga sholat wajib ya. Ya. Sangat ditekankan ya, kita menekankan terutama pada diri kita sendiri mengamalkan sholat sunnah itu ya. Karena itu sangat ditekankan juga ya. Ini nanti ada kajian sendiri sebenarnya, tapi tidak apa-apa begini. Ya kita itu kan sebenarnya tahu jam-jam waktu sholat itu kan tahu. Kita itu apalagi sekarang ya, ada orang walaupun sudah ada HP masih pakai jam tangan, kan lebih tahu itu jadwal sholat. Ya.
Tidak punya HP, tidak punya jam tangan, bergaul dengan siapapun orang lain. Intinya mengetahui waktu sholat itu sangat pasti tahunya itu. Ya. Maka sangat disarankan kita ini sudah orang ngaji yang nggak perlu nunggu adzan sebenarnya. Sampai segitunya, ya sampai segitunya. Ya. Oh sebentar lagi adzan, oh sebentar lagi adzan. Kenapa? Karena supaya kita segera ke masjid sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah, kalau perlu sepanjang yang ada syariatnya itu lakukan sudah. Sholat, zikir. Nah, nanti walaupun ringan, tapi motivasinya besar. Kita nanti tunjukkan ada 25 kurang lebih manfaat ngaji maghrib isya itu. Ya, kurang lebih ada 25 manfaat positif ngaji maghrib isya itu. Salah satunya itu, sholat sunnah itu. Ini sebenarnya waktu saya ngaji tentang zikir dan doa. Ya. Kalau orang mengatakan hidup itu nunggu adzan, ya memang betul, ya begitu tadi itu prakteknya. Ya, begitu prakteknya. Jadi kalau ada adzan, kita masih di rumah, kita itu merasa bersalah. Loh, kok sudah adzan apa? Mestinya kamu itu sudah tahu dari tadi bahwa memang mau adzan. Ya. Selamat, insya Allah yang menjaga diri dengan sholat selamat. Sholat dengan niat yang bersih, diamalkan dengan cara yang benar, istiqomah. Ya. Nggak ada kok alasan kita ini hidup di negara yang memberi kesempatan beragama seluas-luasa ini. Nggak ada kesempatan. Bahkan begini, orang yang merasa masih sulit mengamalkan sholat di masjid berjamaah, jangan khawatir. Sudah banyak yang membuktikan, asal ada kemauan nanti Allah yang ngatur. Kesibukanmu itu nanti Allah yang ngatur. Pekerjaanmu itu nanti Allah yang ngatur. Tidak mungkin Allah itu tidak beri kesempatan manakala Allah sendiri yang memberi syariat itu tidak mungkin. Kan logika syar'inya kan begitu, Pak. Allah yang menciptakan kita, Allah yang merintahkan kita untuk sholat, Allah yang menyediakan kita pekerjaan, Allah yang menyediakan kita rezeki. Lalu kok kita sulit sholat karena pekerjaan itu, pasti ada yang keliru. Tapi tidak usah khawatir. Jadi tidak usah ya ada yang bapak enak mau balik tinggal ngomong. Ya. Malah jangan begitu, nanti malah dijauhkan oleh setan ya. Dua kuncinya itu, prihatin, berharap. Prihatin, berharap. Kok saya masih belum bisa kerja, belum bisa sholat dengan baik ya, kesibukan kerja. Padahal kerja di sekolah Muhammadiyah, tuh, salah satunya itu. Ya, tidak ada alasan, tidak ada alasan. Malu kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau alasan ini dan itu, ya. Ya. Sekali lagi termasuk yang sekarang masih ya dalam tanda kutip belum bisa karena jadwal pekerjaannya pun jangan khawatir. Yang penting husnudzon saja, nanti Allah yang ngasih jalan. Allah yang ngasih jalan. Sudah banyak yang membuktikan gitu itu, Pak. Ya, sudah banyak yang membuktikan. Itu apa tadi itu? Seringnya pelaksanaan itu menunjukkan konstruksi sholat itu memang membuat kita paham, oh ya, aku ini terus-menerus disuruh sholat agar akidahku terjaga. Karena dengan terus-menerus dan sering sholat itu berarti aku terus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul-betul ditekankan dalam kondisi apapun kita ini malah mendapat berbagai kemudahan. Berbagai kemudahan. Nanti malah kita bisa masuk dalam keadaan begini loh Pak ya. Ini kita ini di masjid yang sangat bagus. Masjid sangat bagus, ber-AC, bersih. Dengan orang-orang yang bersih. Habis pengajian diberi makan.
luar biasa. Nanti kita bisa juga menikmati sholat di masjid yang maaf kurang bagus. Jangankan AC, kipas tidak ada, panas, tetap kita bisa menikmati sholat itu sedemikian rupa. Ya. Kalau belum bisa, berharaplah. Sholat keringatan bukan main. Memang adanya begitu. Tetap menikmati sholat itu sedemikian rupa. Ya. Maka jangan setelah dari tempat yang indah, nyaman begini, kemudian nanti dalam tanda kutip gak enak, keluhan-keluhan yang ada. Ya. Nah, ini mengingatkan untuk siap mental, ya, siap mental. Saya acara di suatu tempat, ya, acara perpisahan salah satu sekolah Muhammadiyah. Panas, panas sekali, ya. Ya sepanjang bisa ya jangan panas, tapi ini fakta, panas banget, semua berkipasan. Kami yang dalam tanda kutip deretan tamu terhormat di depan saja kepanasan. Ada kipas angin masih kepanasan. Ya, ngeluh, kawan-kawan ngeluh, nggak usah ngeluh, nikmati saja. Keringat ini nikmati saja, panas ini nikmati saja. Ada yang lebih melarat dari kita. Kita ini ngeluh bukan main, di depan kita buah-buahan bukan main, di depan kita makanan bukan main. Ya. Nah itulah Pak, ya. Jadi tinjauan seringnya pelaksanaan itu juga menunjukkan betapa konstruksi sholat itu dibuat oleh Allah sedemikian rupa. Maka sekali lagi sangat dianjurkan sholat sunnah yang makin lama ditingkatkan kuantitasnya dan kualitasnya, ya, kualitasnya. Nanti bapak-bapak merasakan 4 menit itu hampir nggak cukup untuk sholat sunnah yang 2 rakaat. Ya, saya ulangi Pak, ya. Nanti bapak-bapak merasakan 4 menit itu hampir nggak cukup untuk sholat yang meskipun hanya 2 rakaat. Rasanya kurang kita sholat sunnah 2 rakaat itu 4 menit itu kurang. Ya, yang awal-awalnya cepat-cepat 2 menit cukup, 3 cepat cukup, nanti kita merasakan itu. Ya. Ke masjid sholat duhur misalnya, yang 15 menit, 10 menit mungkin cukup. Nanti Bapak menikmati itu. Bahwa setengah jam pun belum cukup. Ya, sholat sunnah, dzikir, ada adzan, jawab adzan, nanti setelah itu sholat lagi qobliyah. Nah, selama belum bisa menikmati itu, maka rumusnya 2 itu. Prihatin, kok saya belum bisa nikmati ya. Lalu berharap. Ya, dan saya selalu memberi suasana optimis, bisa, sangat bisa. Ya, sangat bisa. Mungkin itulah yang dimaksud dengan menikmati kelenjatan beragama itu, ya. Pentingnya sholat sunnah. Nanti kita kaji kembali ini di saat ngaji. Kurang lebih inilah judulnya, 25 manfaat positif pengajian Maghrib Isya. Meskipun ada yang agak unik lah Pak. Di saat pengajian itu saya perhatikan beberapa jamaah kurang seperti saat di luar pengajian. Ya, di luar pengajian. Saya maklum sajalah, atau kita maklum sajalah, tapi ya kita berpositif sangka saja dulu. Ya sudah mau ngaji Maghrib Isya ya sudah. Tapi kalau bisa ditingkatkan lebih bagus, ya. Nyaris gak tahan saya itu mau menjelaskan betapa nikmatnya kalau sholat itu tumaknina, sholat itu enggak dikejar ini dan itu. Gini aja Pak, saya beri pancingan satu. Kalau ada setan mengganggu, iblis mengganggu sholat kita dan pasti mengganggu, maka kita tanya pada diri kita sendiri. Ya, misalnya kita sholat sunnah, habis sholat dolin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina. Loh kok saya cuma inna a'toina? Ya.
banyaknya surah-surah yang lain. Kok saya cuma ina atau ina? Dari kecil ina atau ina. Nanti kita ingin itu menambah itu. Ya. Kita itu tidak ingin ina atau ina itu berdiri sendirian. Minimal ditambah walaupun yang pendek lah. Ina atau ina ditambah qul huwallahu ahad, rakaat pertama misalnya. Rakaat kedua, oke lah qul a'udzu birabbin nas ditambah qul a'udzu birabbil falaq, ya. Kita lawan di saat berdiri itu kita lawan setan brengsek kamu, enggak ku tambah, surahnya ku tambah. Ya. Jadi di saat laki-laki nanti kita habis walad dolin kemudian qul huwallahu ahad itu, ya bolehlah senyum sedikit, menertawai diri sendiri. Kok aku laki-laki kulhu? Kok aku laki-laki kulhu? Kapan sholatku ini meningkat? Maaf, ya semua mesti ngalami seperti itu, tapi dengan lebih dimotivasi di pengajian ini bisa, sangat bisa. Nah, salah satunya lagi begini. Di saat kita diganggu oleh setan, oleh iblis, dan pasti diganggu, kita bertanya pada diri kita, emangnya setelah ini saya ini mau apa? Kok saya ini keburu-buru banget padahal sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya setelah ini mau apa? Kok sepertinya setelah ini jauh lebih penting daripada dialog saya dengan Allah ini. Ya. Saya setelah ini mau makan. Lah makan saja kok buru-buru. Saya setelah ini mau pulang, emangnya ada yang amat sangat penting sehingga sedemikian buru-burunya, sehingga sedemikian pendeknya surah yang dibaca, sehingga sedemikian lajunya membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, orang Muhammadiyah tidak gitu Pak ya, kita sholat dengan berusaha mendekati yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kiat-kiat itu lah yang termasuk nanti kita tambahkan dalam nanti masuk apa nanti? Karena adalah nanti di sini, ya. Bertanya kepada diri sendiri, setelah ini saya mau apa? Kok sholat saya cepat-cepat? Kok sholat saya seperti diburu-buru? Nah, nanti akan Allah berikan suasana itu yang lebih kondusif. Ya, itulah salah satu yang kita mendapat inspirasi. Kalau kamu menemui Allah 1 meter, kata Allah, aku yang menemui kamu 2 meter. Ya. Kamu mau baik sama aku lebih baik lagi sama kamu. Ya. Kamu mau sholat 4 menit, kamu sholat 6 menit pun ku buat terasa nyaman. Sholat sunnah 2 rakaat misalnya. Ya. Sholat sunat 2 rakaat itu Pak, Bapak mau 2 menit juga jadi. Jadi 2 menit juga jadi. Tapi usahakan menikmati sholat 2 rakaat itu 4 menit, bahkan lebih dari itu, tetap lihat-lihat keadaan lah. Ya. Keadaan itu dalam arti misalnya detiknya atau menitnya komat tinggal 3 menit, ya itulah ya. Ya itulah ya. Nah, gimana ngatasinya? Ya, sediakan waktu lah, sediakan waktu. Kita yang ngatur waktu kita. Itulah nomor 4 Bapak-Bapak, walaupun agak panjang, tapi nanti lebih panjang lagi demi apa? Sholat kita itu lebih tumak ninah. Nanti ngajinya itu ngaji tumak ninah. Masih ada waktu kah? 33. Nomor 5, tolak ukur keimanan. Nah, ini bahasanya nanti mohon diluruskan Pak. Tinjauan tolak ukur keimanan. Ya, saking kurang ahlinya saya tambah itu. Nah, perbandingan dengan non muslim. Ya. Banyak redaksinya, salah satunya ini hadis riwayat Muslim. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Ya. Itu kok tarkah, punya saya kok tarkah, salah ini ya, tarkus sholah. Sesungguhnya antara seseorang
Artinya kita dan musyrik dan kafir, yaitu ukurannya itu sholat. Ya. Jadi bedanya kita sederhananya gitulah. Apa sih bedanya kita dengan orang kafir itu? Ya sholat itu. Nah ini kan konteksnya berarti konteks tauhid kan, kalau bicara muslim dan kafir itu. Ya. Bedanya muslim dan kafir itu ya sholat. Jangan ini sindiran loh Pak, sindiran luar biasa. Apa itu? Lagi-lagi mohon maaf Pak ya, luruskan bahasanya. Kalau kamu tidak ingin dituduh sebagai kafir, sholat toh. Ya. Karena bedanya orang kafir dengan muslim itu sholat. Ya dulu sudah pernah kita rincikan, ya puasa tidak kelihatan, ya haji bisa tidak kelihatan loh Pak ya. Ya. Orang haji waktu masih di Jawa tidak kelihatan kalau sudah haji. Pokoknya semua tidak kelihatan lah. Zakat bisa tidak kelihatan. Apa sih? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji ya. Nah, hadisnya itu banyak Pak ya. Hadis rukun Islam ini ya. Syahadat, sholat itu pasti nomor 1 dan nomor 2. Nanti Bapak jangan heran banyak riwayat yang 3 ini berbeda-beda. Kadang ngaji belakangan, kadang ngaji duluan, kadang puasa nomor 3, kadang. Tapi 1 syahadat, 2 sholat itu pasti nomornya itu tidak berubah. Ya, itu pun menunjukkan ya sebenarnya bisa dimasukkan itu. Itu pun menunjukkan betapa sholat itu dikonstruksi sebagai penjaga nomor 1-nya itu syahadat itu. Jadi sebenarnya hadis ini di samping konteks pembahasan kita yaitu ya tinjauan tolak ukur keimanan ya. Kalau kamu benar-benar muslim atau indikator utama muslim itu ya sholat ya. Dan kita memang misalnya dan semoga ya orang berbondong-bondong, ajarannya kan berbondong-bondong ke masjid kan Pak. Harusnya tiap hari itu duhur itu seperti Jum'ah. Harusnya. Itu pun baru kita sebut Jum'ahnya. Harusnya apa? Harusnya ya 5 waktu. Ya. Harusnya ya 5 waktu. Alah Pak, nggak usah alah Pak. Kita sendiri aja. Ya, kita sendiri aja, keluarga kita sendiri aja. Ya. Nah, di saat seperti itu coba bayangkan. Manusia berbondong-bondong menuju masjid, menuju langgar, menuju musola. Apa enggak benar-benar nyata hadis ini bahwa beda antara orang kafir dan muslim itu. Yang muslim mana? Itu yang berbondong-bondong ke musola itu. Itu yang bondong-bondong ke masjid itu. Ya. Maka sekali lagi kita tidak perlu menyesali berlebihan kekurangan-kekurangan kita nanti malah tidak produktif, tetapi motivasi-motivasi seperti ini semoga menjadikan ibadah kita khususnya dalam melini sholat meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya ya. Saya pernah Pak melihat ya kebetulan di Lamongan sendiri ada sebuah cabang terus terang di dalam hutan ya, di daerahnya yang pernah khutbah hari raya di sini karena kita hujan sholat di sana Pak Jiyad, Dr. Jiyad itu 5 waktu berbondong-bondong ke masjid itu bukan main ya, termasuk ibu-ibu. Jadi saya malu di sana itu, bertamu tempat paman saya itu malu tuh. Loh ini Jumat kah? Sampai begitu saya, loh ini Jumat kah? Padahal bukan hari Jumat ya. Lalu saya tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, kata paman saya, 99% di kampung kita ini Muhammadiyah. Alhamdulillah. Muhammadiyah itu sholat, Muhammadiyah itu berjamaah, Muhammadiyah itu ke masjid. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti suatu saat kita lanjutkan insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.